Halo Mams, kembali lagi di channel aku New Mom ID. Nah, di video kali ini kita mau sharing tentang berapa porsi si kecil. Nah, di sini aku mau bahas yang umur 6 sampai 8 bulan ya Mams. Nah, sebenarnya di buku KIA itu udah ada, tapi aku dulu juga bingung banget, dan di sini pun juga masih membingungkan sih kalau menurut aku. Di buku KIA yang ini ada di halaman 40 ya Mams. Di sini udah dijelaskan sebenarnya untuk bayi 6 sampai 8 bulan, terus 9 sampai 11 bulan, 12 sampai 23 bulan. Nah, kalau di sini ini adalah nasi putih atau karbohidrat itu sebesar 30 gram. Nah, yang kedua di sini lauk, dadar telur itu 35 gram, sayur kare wortel dan tempe itu 20 gram. Nah Mams, tapi untuk saat ini Ikatan Dokter Indonesia udah meniadakan protein nabati atau yang seperti tempe, tahu itu karena menghambat penyerapan zat besi. Nah, kalau aku Mams, aku itu dapat takaran-takarannya itu di Instagramnya Dokter Tan. Nah, nanti aku mau sharing tentang yang di sana. Di sana itu jelas banget berapa karbonya, sayurnya, lemaknya, dan juga untuk protein hewaninya itu kalau daging berapa gram, terus ayam, ikan, telur, hati itu ada takarannya semua ya Mam. Jadi itu nggak sama. Nah, untuk makanan MPASI homemade kayak gini tuh nggak sesulit yang kita bayangkan dan gak seribet yang kita bayangkan juga. Yang membingungkan itu kalau anak udah gak mau makan itu udah gimana ya gitu. Nah, ternyata yang ada di buku ini tuh sekali makan ya Mams. Karena aku pernah tanya ke bidan desa, itu katanya 3 kali makan, sehari makan lah. Ternyata setelah aku tanya-tanya ke Instagramnya dokter-dokter anak, itu katanya ini tuh 1 kali makan. Jadi jangan sampai anak kita itu kekurangan makanan yang seharusnya dia dapatkan ya Mams. Nah, nanti bakal aku kasih di sini gambarnya tentang takaran-takaran untuk bayi 6 sampai 8 bulan. Nah, untuk nasi atau karbohidratnya itu 30 gram atau 3 sendok makan ya Mams. Nah, selanjutnya untuk sayur ini bisa apa aja yang kita makan sehari-hari pun juga boleh, seperti kentang. Kentang itu masuk karbohidrat, termasuk wortel, bayam, brokoli, kol, terus biasanya aku pakai labu siam, labu kuning. Nah, itu sayur-sayuran yang biasanya aku pakai itu satu porsi makan itu 10 gram. Jadi kalau misalnya sehari itu 3 kali makan ya tinggal kalikan 3, termasuk karbohidratnya tadi ya Mams. Nah, selanjutnya yaitu ada lemak. Lemak di sini itu bisa dari apa saja, bisa dari yang kita buat sendiri atau yang kita beli itu bisa ya Mams. Kayak minyak goreng seperti yang kita konsumsi sehari-hari. Terus bisa juga kita buat namanya minyak ayam, dari kulit ayam atau dari ceker atau dari pokoknya dari kulit ayam yang kita masak, terus ada minyaknya, ya udah itu yang kita pakai. Nah, bisa juga dari minyak kelapa. Nah, minyak kelapa itu kita parut, ambil santannya, kemudian kita masak sampai berubah jadi minyak. Nah, itu adalah minyak kelapa. Jadi di sini ada lagi garam. Garam itu takarannya 0,1 gram, tapi 0,1 gram itu seberapa kan kita nggak tahu, nggak bisa ngukur, nggak bisa nimbang ya Mams. Jadi boleh dikasih atau enggak. Kalau saran dari dokter Tan sih nggak usah dikasih karena kita nggak bisa nimbang gitu. Tapi kalau aku kasih sejumput sedikit banget, yang penting ada garamnya. Nah, untuk karbohidratnya, nah di sini itu berbagai macam untuk beratnya ya Mams. Kalau telur itu 50 gram atau setara sama 1 butir telur sekali makan. Nah, kemudian untuk daging seperti daging sapi, kambing kayak gitu, itu 30 gram sekali makan. Jadi kalau misalnya 3 kali makan ya silahkan dikalikan 3.
Nah kemudian ada ikan laut, ikan tawar, itu takarannya 40 gram sekali makan ya mams. Kemudian ayam juga 40 gram. Jadi kalau misalnya 3 kali makan ya 4 kali 3 120 gram. 1 on lebih 20 gram. Nah kemudian untuk hati, ini bisa hati ayam, hati sapi, ada juga hati kambing, itu sebesar 35 gram. Nah jadi aku dulu juga bingung. Awalnya itu aku masakin satu porsi ini itu buat sehari. Jadi untuk 3 kali makan. Aku mulai dari pertama kali makan itu aku kasihnya itu 3 kali makan. Jadi sedikit-sedikit tapi aku jadikan 3 gitu loh mam, satu porsi tapi aku jadikan 3. Setelah aku tahu, aku coba dulu, nggak langsung 3 porsi aku masak itu, enggak. Sekarang baby aku tuh umur 7 bulan. Sampai sekarang pun dia masih sanggupnya makan itu 2 takaran lebih setengah. Jadi belum kuat untuk 3 porsi. Jadi kita sesuaikan sama kemampuan bayi kita ya mam. Kalau misalnya kita nambahnya bertahap gitu loh. Jadi kalau kita coba dulu 2 porsi, kalau 2 porsi udah kuat ya udah kita tambah mulai dari karbonya, terus protein hewaninya, terus sayurnya kita tambah sedikit-sedikit 10 gram, 5 gram kayak gitu ya mam. Biar apa? Biar nggak mubazir sih kalau menurut aku, daripada sisa-sisa kan sayang. Tapi kalau nanti sampai 8 bulan kita usahakan bisa sampai 120 ml. Karena di sini juga sudah dijelaskan sih di buku sini. Untuk bayi 6-8 bulan itu tetap lanjutkan menyusui. Kemudian beri makan 2-3 sendok makan bertahap hingga setengah mangkok berukuran 250 ml, berarti setara dengan 125 ml. Untuk berapa kali makan di sini disebutkan 2-3 kali makan dan 1-2 kali selingan. Nah, untuk membuatnya ini disaring ya, mam. Bukan di blender. Tapi mohon maaf karena aku orangnya gak sabaran. Jadi, untuk membantu menghancurkannya aku pakai chopper, kemudian tetap aku saring. Jadi nggak sampai yang halus banget di choppernya, kemudian aku saring. Untuk mengganti uleknya aku ganti sama di chopper gitu ya mams. Mohon maaf jangan ditiru, ini salah. Tapi ya tergantung sama kitanya juga. Mungkin kita keburu-buru atau karena kalau kita ulek saring itu lama banget dan membutuhkan kesabaran. Nah, jadi yang utama itu ada karbohidrat, protein hewani, ini yang paling penting untuk mencegah stunting, lemak, dan juga sayur. Cuma 4 ini, nggak ada tambahan lainnya. Kalau untuk selingannya di sini aku cuma kasih buah aja, karena kebetulan berat badan bayi aku itu udah melebihi garis hijau teman-teman. Mana ya? Udah di atas garis ini. Kelihatan gak sih? Ini garis hijaunya, ini garis oranye, dan ini udah di garis hitam yang setelah garis oranye. Jadi selama sebulan kemarin sama sekali nggak aku kasih lemak, karena jangan mengurangi porsi makan si bayi, tapi hilangkan lemaknya gitu, saran dari dokter anak. Jadi aku ikutin aja. Alhamdulillah cuma naik 4 on. Maksudnya udah standar lah. Kalau udah makan itu bayi untuk kenaikan berat badannya itu diusahakan kalau bisa 4 on minimal. Semoga video ini bermanfaat ya moms. Untuk new moms pasti bingung kan seberapa banyak porsi makannya, si kecil gitu. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe channel aku, New Mom ID. See you next video.